Terima kasih sudah mendengarkan episode saya kali ini. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan. Pada episode hari ini, kita akan membahas topik yang menurut saya sangat penting, terutama bagi kita calon guru SD, yaitu lingkungan belajar IPA SD dan miskonsepsi dalam IPA pada peserta didik sekolah dasar. Karena dua hal ini sebenarnya saling berkaitan. Lingkungan belajar yang baik bisa mengurangi miskonsepsi, sementara lingkungan belajar yang kurang kondusif justru memperbesar peluang terjadinya miskonsepsi. Saya tidak sendirian kali ini, sudah hadir bersama saya teman-teman dari Universitas Patimura, tiga narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Halo semuanya, apa kabar? Halo, saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Halo semuanya, senang bisa bergabung di podcast ini. Halo pendengar semuanya, semoga berbahagia. Mantap, senang sekali bisa ngobrol bareng kalian. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu lingkungan belajar IPA di SD. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin kita perlu sepakat dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan belajar dalam konteks pembelajaran IPA SD? Nah, teman-teman, menurut kalian lingkungan belajar IPA yang ideal itu seperti apa? Jadi, lingkungan belajar itu bukan hanya ruang kelas atau bidang belajar khusus saja, tetapi seluruh kondisi yang mempengaruhi proses belajar siswa, mulai dari suasana kelas, interaksi guru, penggunaan media, sampai kesempatan anak untuk menyentuh, mengamati, atau bereksperimen langsung. Lingkungan belajar IPA ideal adalah lingkungan yang mendorong rasa ingin tahu siswa. Artinya, kelas atau memberi ruang agar anak bisa bertanya, mencoba, mengamati, bahkan membuat kesalahan. Saya menambahkan, lingkungan belajar IPA sebaiknya kayak akan pengalaman langsung. Misalnya, ketika belajar tentang tanaman, siswa tidak hanya membaca buku, tetapi diajak keluar kelas untuk mengamati bentuk daun, batang, akar, bahkan menanam. Lingkungan belajar seperti ini membuat konsep lebih nyeleka dan tidak mudah dilupakan. Betul sekali. Selain itu, guru juga harus memperhatikan sistem emosional kelas. Siswa harus merasa aman untuk bertanya, tidak takut salah, dan tidak merasa ditekan. Kalau suasana kelasnya tegang, siswa jadi ragu untuk bereksperimen, padahal eksperimen itu inti dari pelajaran. Saya setuju sekali. Kadang-kadang kita hanya fokus ke materi, tapi lupa bahwa emosi juga mengaruhi bagaimana siswa menerima pelajaran. Dan satu lagi, lingkungan belajar IPA tidak akan mahal. Kita bisa menggunakan alat dan bahan sederhana seperti gelas plastik, tanah, air, kertas, daun, atau batu yang mudah ditemukan di sekitar sekolah. Lingkungan belajar IPA yang kaya aktivitas ini bukan hanya membuat siswa lebih paham, tetapi juga lebih semangat belajar, karena mereka merasa belajar IPA itu menyenangkan. Nah, masih berkaitan dengan lingkungan belajar, ada satu aspek yang penting yang sering dilupakan, yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPA. Di Maluku misalnya, kita punya lingkungan alam yang sangat beragam, pantai, laut, pegunungan, kebun, dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa menjadi laboratorium alami bagi siswa SD. Bagaimana pendapat teman-teman? Betul, misalnya materi tentang ekosistem. Guru tidak harus membuat penjelasan rumit, cukup ajak siswa ke halaman sekolah. Mereka bisa melihat hubungan antara serangga, tumbuhan, dan tanah. Atau saat belajar tentang alat-alat air, guru bisa mengajak siswa ke sumur, kolam, atau bak penampungan air. Siswa bisa mengamati langsung bagaimana air mengalir, merembes, atau menguap. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, siswa jadi belajar menggunakan pengalaman nyata. Bukan hanya teori, ini juga membantu mengurangi miskonsepsi. Betul ya, itu sangat penting mengurangi miskonsepsi. Dan ini membawa kita masuk ke materi kedua. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang miskonsepsi
Misalnya, muncul karena pengalaman sehari-hari yang keliru, penjelasan guru yang kurang tepat, atau contoh yang tidak sesuai. Misalnya, siswa sering mengira bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi, semua benda berat pasti jatuh lebih cepat, atau petir selalu menyambar benda tinggi, padahal tidak selalu begitu. Miskonsepsi ini bertahap, lama kalau tidak diperbaiki. Makanya, kita harus paham dari mana miskonsepsi itu muncul dan bagaimana mengatasinya. Betul, ya ini benar sekali karena sebenarnya miskonsepsi itu bukan hanya salahnya siswa. Kadang guru kurang mampu memberikan pengalaman konkret. Misalnya hanya menjelaskan bahwa ceramah tanpa eksperimen, padahal dalam IPA siswa harus melihat sendiri, mencoba sendiri dan mengamati sendiri. Jadi bagaimana cara lingkungan belajar membantu mengurangi miskonsepsi? Dengan memberikan pelajaran ini berbasis eksperimen, ketika siswa mencoba langsung, mereka bisa membandingkan pengetahuan awal dengan kriteria. Guru juga harus memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi. Kadang ide yang salah itu muncul karena siswa tidak diberi ruang untuk bertanya. Selain itu, gunakan media visual, poster, video, atau alat peraga sederhana. Media membantu siswa membangun gambar konsep yang terjangkau. Betul, jadi intinya semakin aktif siswa dalam proses belajar, semakin kecil kemungkinan mereka mengalami miskonsepsi. Pembahasan kita hari ini cukup panjang, tapi saya sangat yakin pembahasan kali ini bermanfaat. Kita sudah membahas tentang lingkungan belajar IPA di SD, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan miskonsepsi IPA di SD. Cara mengurangi miskonsepsi melalui lingkungan belajar yang baik. Baik, jadi untuk menutup podcast kali ini, saya ingin sedikit memberi rangkuman hasil diskusi kita ya. Pertama, kita sudah memahami bahwa lingkungan belajar IPA SD sangat penting karena menyediakan sumber belajar nyata di sekitar siswa. Lingkungan bisa menjadi laboratorium alam yang memungkinkan siswa belajar melalui observasi, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Dengan memanfaatkan lingkungan, proses pembelajaran menjadi lebih konkret. Kedua, kita juga membahas tentang miskonsepsi IPA SD, yaitu pemahaman yang keliru namun diyakini benar oleh siswa. Miskonsepsi bisa muncul dari pengalaman sehari-hari, metode cepat. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian dan juga teman-teman sekalian. Untuk pendengar podcast, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat dan bereksplorasi, dan tetap semangat menjadi calon guru yang kreatif dan inovatif. Sampai jumpa di podcast berikutnya.